Assalamualaikum, bertemu dengan saya lagi Umi Suhaibul Fadilah, mahasiswi Institut Pesantren Mautoal Ul Falah dari Prodi Perbankan Syariah IPAPA dari kelompok KKN MDR K4 Baraka IPAPA. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan pendidikan karakter di era digital. Kehidupan pada zaman sekarang telah jauh berbeda dengan zaman dahulu. Di era digital atau era modern ini, hampir semua aktivitas sudah tergantung pada teknologi. Kita sudah dimanjakan dengan kecanggihan dan kemudahan teknologi untuk melakukan suatu hal yang akan kita lakukan. Dengan kemudahan dan kecanggihan teknologi akan membuat aktivitas lebih efisien dan efektif. Akan tetapi, teknologi tersebut juga dapat merugikan diri kita. Pada saat ini, dikatakan bahwa pengetahuan mudah didapat. Para siswa juga dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi dari internet, media sosial, dan lain sebagainya. Ini harus diimbangi dengan pendidikan karakter. Di sini, saya menilai bahwa pembentukan karakter masih menjadi tantangan yang berat. Ada beberapa teori yang melandaskan mengenai materi pendidikan karakter. Seperti yang kita ketahui, bahwa beberapa para pendidik Indonesia modern yang kita kenal misalnya Insinyur Soekarno, telah mencoba menerapkan semangat pendidikan karakter sebagai pembentuk kepribadian dan identitas bangsa yang bertujuan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkarakter. Mungkin banyak orang yang belum tahu apa sebenarnya pendidikan karakter itu. Karakter merupakan suatu proses internalisasi dari aspek kepribadian manusia yang diperoleh melalui interaksi dengan manusia lainnya, kegiatan masyarakat, keluarga, dan pendidikan. Misalnya di pendidikan keluarga, harus mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Itulah sebabnya pembangunan karakter menjadi suatu yang penting dalam kehidupan manusia itu sendiri, baik dalam skala individu maupun sebagai warga negara Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa sebagian besar pengguna internet berfokus pada media sosial, belum didominasi pemahaman yang lebih maju bahwa dunia digital bisa dioptimalkan lebih maksimal seperti aktualisasi diri, motif bisnis, dan ekonomi. Dampak negatif media sosial mampu memengaruhi karakter individu yang terbentuk dari kecil, seperti kejujuran teruji saat postingan dan realita berbeda. Tanggung jawab menurun karena lupa waktu saat menggunakan media sosial, sehingga sampai kehabisan waktu untuk menyelesaikan tugas utamanya, seperti mahasiswa belajar dan orang dewasa bekerja. Kepedulian dan respek menurun karena sudah cukup diwakili lewat media sosial tanpa kontak fisik atau silaturahmi bermasyarakat. Sudah diketahui bahwa betapa pentingnya pendidikan karakter di era digital ini. Bagaimana anak-anak maupun orang dewasa sudah bergantung pada media sosial. Semuanya mengacu pada media sosial. Tujuan pendidikan karakter yaitu untuk membentuk dan menanamkan sifat atau karakter yang didapatkan dari sebuah pengorbanan, pengalaman hidup, serta penanaman nilai sehingga dapat membentuk sebuah nilai intrinsik yang dapat membentuk kepribadian peserta didik. Kebiasaan itu akan menjadikan karakter yang khusus untuk setiap individu. Hal tersebut sebenarnya sudah ditanamkan sejak dari kecil, mulai dari lingkup keluarga dan lembaga pendidikan, dan tentunya dalam pendidikan agama yang diajarkan mengenai nilai-nilai keagamaan serta pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya mencakup nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi di era digital perlu diimbangi dengan penguatan pendidikan karakter sebagai peserta didik. Pendidikan karakter menjadi salah satu tantangan pada era digital. Untuk itu, tantangan bagi para guru dalam mendidik generasi milenial adalah bagaimana memperkuat pendidikan karakter. Di setiap perubahan zaman, selalu ada tantangan yang baru, dan dari perubahan itu, setiap manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan zaman tersebut. Untuk itu, pentingnya pendidikan karakter dimulai sejak dini, dan dengan begitu, setiap manusia bertumbuh dewasa dengan karakter yang sudah dibentuk, sehingga manusia di setiap tantangan perkembangan zaman dapat mengatasinya
dan mengurangi dampak yang merugikan bagi dirinya. Karena dengan adanya pendidikan karakter, manusia dapat mengoptimalkan potensi yang ada. Dari penjelasan yang telah saya paparkan, terdapat kesimpulan yaitu bahwa pendidikan karakter adalah suatu pondasi utama dalam membangun peradaban bangsa. Karena pendidikan karakter adalah hal yang sangat penting di dunia ini, khususnya bangsa Indonesia. Dengan adanya pendidikan karakter dapat membangun negara maju. Selain itu, karakter sangat diutamakan oleh orang zaman sekarang ini karena betapa pentingnya pendidikan tanpa dilandasi oleh karakter yang baik, maka tidak berarti pula kepribadian seorang individu tersebut meskipun memiliki gelar yang tinggi. Adapun sarannya yaitu bahwa pemerintahan harus mengawasi dan memantau dunia pendidikan saat ini karena dari dunia pendidikan sebuah negara bisa maju dan dari dunia pendidikan pula negara bisa hancur jika dunia pendidikan disalahgunakan. Itulah tadi materi singkat mengenai tantangan pendidikan karakter di era digital. Terima kasih, semoga bermanfaat.